Firman Tuhan diambil dari Lukas 8 ayat 1 sampai 15. Dengarlah firman Tuhan. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih, Topan. Shalom, saudara. Thank you udah memberikan saya kesempatan untuk sekali lagi sharing firman Tuhan di GPC. Dan kita akan langsung masuk saja ya ke dalam firman yang akan kita pelajari hari ini, Lukas pasal 8. Tadi yang dibaca ayat 1 sampai 15, tapi fokus saya pada hari ini akan menjadi ayat keempat sampai 15. Karena ayat 1 sampai 3 itu lebih introduction kepada ayatnya sendiri. Tapi sebelum kita masuk ke dalam khotbah ini, saudara, saya ingin mengundang saudara semua untuk betul-betul coba untuk menempatkan diri saudara ke dalam situasi dan ke dalam suasana yang sedang digambarkan oleh Lukas di dalam ayat ini. Bayangkan di benak saudara, kabar tentang mukjizat-mukjizat yang Yesus telah lakukan itu baru saja menyebar ke banyak kota-kota di sana pada saat itu. Dan seperti yang kita lihat 4, Yesus sekarang tengah dikerumuni banyak sekali orang yang datang karena mereka semua mau mendengarkan firman-Nya, mereka semua mau menjadi pengikut Dia bahkan. Tapi saudara, inti dari firman yang akan kita pelajari ini adalah walaupun banyak pada saat itu yang datang ke Yesus, sebenarnya tidak semua dari mereka yang datang itu datang dengan hati yang benar. Banyak pada saat itu yang datang ke Yesus sebenarnya untuk memenuhi kepentingan diri mereka sendiri. Dan perumpamaan tentang benih dan tanah yang Yesus khotbahkan di sini, saudara, itu adalah cara Yesus untuk menyaring dan memisahkan siapa pada hari itu yang datang benar-benar untuk Dia, dan siapa pada hari itu yang datang sebenarnya hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi diri mereka sendiri. Dan bagi mereka yang datang pada hari itu ke Yesus hanya untuk kepentingan diri mereka sendiri, perumpamaan yang baru saja kita baca itu
enggak akan terasa berbobot bagi mereka. Akan terasa irrelevan, akan terasa enggak connect dan enggak penting. Tapi bagi mereka yang datang pada hari itu benar-benar untuk Yesus, perumpamaan yang baru saja dia khotbahkan tadi akan terasa berbobot, meaningful, relevan, bahkan menyejukkan dalam hati mereka. Dan saudara, tes kualitas hati yang Yesus lakukan di dalam ayat ini bertahun-tahun yang lalu, pada saat itu berlaku juga saudara untuk kita hari ini di Lotte Avenue. Sama dengan mereka, cara hati kita menanggapi perumpamaan Yesus yang baru saja kita baca ini juga akan mengungkapkan kualitas hati kita yang sebenarnya. Apakah kita memiliki hati yang gersang atau yang subur? Apakah kita sebenarnya datang ke gereja pagi ini untuk memuliakan nama Yesus atau untuk menggunakan nama Yesus? Ada 3 hal saudara yang saya ingin tekankan dari ayat ini. Poin pertama, pengujian kualitas hati kita. Poin kedua, tipe-tipe hati yang gersang dan menolak. Poin ketiga, ketabahan hati yang subur dan menerima. Oke, kita akan masuk poin pertama, pengujian kualitas hati kita. Jadi saudara, saya undang sekali lagi untuk menempatkan diri saudara dalam cerita ini. Bayangkan Yesus yang tengah dikerumuni massa yang besar karena pelayanan dia sudah makin tumbuh ya, pengikut dia juga mungkin udah ratusan pada saat ini, mungkin ribuan bahkan. Dan sekarang pelayanan dia ini berada saudara di dalam sebuah titik ambang yang kritis. Berpotensi untuk menjadi sebuah gerakan yang sangat besar. Jadi bisa dibayangin ya saudara, murid-murid Yesus, pemimpin-pemimpin dari gerakan tersebut pada saat ini pastinya merasa apa saudara? Excited, ya kan? Hati mereka mungkin mulai berbisik begini, Yesus, please, sekali aja lagi, khotbahkan sebuah khotbah yang viral. Sekali aja lagi lakukan sebuah mukjizat yang besar. Setelah itu kita finally akan tiba pada status mega church yang selama ini kita bayangkan. Dan momen yang mereka tunggu-tunggu saudara akhirnya tiba. Ayat 4 bilang, berbondong-bondong orang datang ke Yesus dari berbagai-bagai kota. Dan akhirnya Tuhan Yesus bangkit di hadapan massa yang besar ini untuk mengkhotbahkan firman-Nya. Tapi saudara, isi khotbahnya kok gini ya? Ada seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara makannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang batu-batu, setelah itu tumbuh menjadi kering, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bisa bayangin gak saudara? Kebingungan yang terlukis di muka murid-murid Yesus pada saat itu. Mereka mikir gini, pasti ini Tuhan Yesus kesempatan kayak begini jarang datang, kok malah dipakai buat bahas cara bertani. Tuh lihat banyak orang yang bingung pada pulang semua. Jadi di ayat ke-9 mereka hampiri Tuhan Yesus dan mereka tanya, Tuhan Yesus ini apa maksudnya? Kok khotbah hari ini kayaknya kurang relevan ya, kurang nyambung, kurang jelas. Dan Yesus memberikan mereka sebuah jawaban, saudara, yang saya yakin bakal bikin shock banyak pastor-pastor zaman now. Dia bilang, saya sengaja khotbah kayak gini supaya banyak yang pulang. Saya sengaja khotbah gini supaya banyak yang pergi. Karena saya sekarang sedang ingin menyaring dan melihat isi hati orang-orang di kerumunan ini. Dalam satu sisi, kepadamu, dia bilang di ayat 10, telah diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tapi di sisi lainnya, kepada orang-orang lain Tuhan Yesus berfirman, hal itu diberitakan dalam perumpamaan. Kenapa? Dia jawab, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Kalimat terakhir itu saudara adalah kutipan dari Yesaya pasal 6 ayat 10, di mana Tuhan sedang menghakimi umatnya yang tidak percaya. Dalam kata lain, Tuhan Yesus di sini bilang bahwa dia sengaja mau bikin orang bingung. Kenapa? Untuk mengungkapkan bahwa walaupun mereka datang ke Yesus pada hari itu, hati mereka sebenarnya belum percaya. Loh,
Tapi kalau belum percaya, ngapain mereka nyari Yesus? Saudara, untuk memenuhi kepentingan diri mereka sendiri. Karena itu di ayat ke-6, Yesus bilang, banyak dari kalian yang nanti ngerasa panas dikit aja. Yang nanti dituntut untuk berkorban dikit aja buat kerajaan Tuhan, buat kemuliaan saya. Langsung apa? Langsung kering. Iman kalian langsung mati dan kalian akan meninggalkanku. Kenapa? Karena banyak dari kalian yang sebenarnya mencari aku pada hari ini, Yesus bilang, bukan untuk aku, tapi untuk memenuhi kepentingan saudara sendiri. Saudara gini, saya mau tanya, apakah salah bila perjalanan balik kita kepada Bapa di surga itu diawali dengan sebuah keperluan pribadi? Enggak juga ya saudara, malah bagus kan sebuah keinginan pribadi kita mendorong kita untuk pergi ke gereja. Itu baik daripada kita cari di tempat yang lain, ya kan? Mendingan ke gereja. Tuhan cukup baik saudara, dia cukup sabar, dia cukup berdaulat untuk bisa menggunakan kepentingan pribadi kita sekalipun, keinginan egois kita sekalipun untuk memulai proses perjalanan pulang kita. Tapi saudara, ini maksud dari ayat ini. Bila hati saudara subur, bila hati saudara benar, Tuhan enggak akan selama-lamanya hanya menjadi batu pijakan saudara. Pada satu saat, Tuhan akan menjadi tujuan akhir saudara. Tuhan enggak akan terus-menerus menjadi sesuatu yang saudara hanya gunakan untuk meraih harta yang saudara rindukan. Tapi Dia yang akan menjadi harta, dan Dia yang akan menjadi kerinduan utama hati saudara. Mungkin saudara, banyak dari kita yang datang ke gereja pertama kalinya karena ada sebuah masalah dalam hidup kita yang kita mau Tuhan tangani. Dan itu baik-baik saja. Tapi bila gereja yang saudara hadiri itu adalah gereja yang alkitabiah, saudara pada suatu saat akan diingatkan bahwa Tuhan itu tidak ada untuk memenuhi keinginan saudara. Tuhan ada untuk kemuliaan dirinya sendiri. Tuhan itu tidak ada untuk menjadi asisten saudara. Dia ada untuk dimuliakan oleh saudara. Dan Tuhan itu ada bukan untuk menggenapi agenda-agenda fana hidup kita, tapi untuk membangun kerajaan Dia sendiri yang selama-lamanya. Gereja tersebut akan mengingatkan saudara akan itu. Dan pada saat-saat itu, saudara akan berhadapan dengan sebuah pertanyaan yang besar. Sebuah pertanyaan yang akan menguji kualitas hati saudara. Apakah hati saudara gersang atau subur? Pertanyaan apa saudara? Pertanyaan ini. Apakah saudara datang hari ini ke gereja untuk Yesus atau untuk menggunakan Yesus? Apakah kita pagi ini datang ke gereja untuk Yesus atau untuk menggunakan Yesus? Bila saudara datang ke sini untuk menggunakan Yesus, yang akan terjadi saudara adalah saudara akan mendengar perumpamaan-perumpamaan seperti ini dari buku Lukas, yang kesannya aneh. Dan saudara akan mendengar puisi-puisi yang membingungkan dalam buku Mazmur. Dan saudara akan mendengar cerita-cerita yang aneh dari buku Keluaran, pepatah-pepatah yang asing dari buku Amsal, gambaran-gambaran yang kriptik dari buku Wahyu. Dan hati saudara akan bertanya, ini tuh penting gak sih? Gini-ginian tuh apa sih gunanya? Apa sih hubungannya cerita tentang bangsa yang dibebaskan dari sebuah perbudakan bertahun-tahun yang lalu, itu hubungannya dengan bisnis saya? Bagaimana sih caranya sebuah puisi tentang Raja Daud yang ditulis ribuan tahun yang lalu bisa bantu saya dapat jodoh? Gimana caranya sih perumpamaan tentang penabur, benih, 4 jenis tanah yang baru kita baca ini itu bisa bantu saya sembuh dari penyakit saya? Maaf, saya gak punya waktu Tuhan buat perumpamaan-perumpamaan yang irelevan seperti ini.
cara hati saudara menanggapi firman Tuhan yang terkesan aneh dan irrelevan seperti yang baru saja kita baca, akan membuktikan kualitas hati saudara yang sebenarnya. Apakah saudara memiliki hati yang gersang atau hati yang subur? Sekarang mari kita pelajari terlebih dahulu jenis-jenis hati yang gersang, saudara. Di poin kedua kita, Tuhan Yesus di sini jelaskan kepada kita. Arti dari perumpamaan ini, kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di ayat 11-15, dia bilang begini, dari mereka semua yang kalian lihat pergi dan pulang menolak firman Tuhan, menolak firman saya, dia bilang pada murid-muridnya pada saat itu. Tuhan Yesus jelaskan ada 3 alasan kenapa mereka menolak benih firman ini. Alasan yang pertama, atau dalam kata lain, lahan gersang yang pertama, dijelaskan di ayat ke-12. Coba kita lihat, kadang Yesus bilang, suatu benih firman Tuhan itu ditabur, benih tersebut jatuh di pinggir jalan dan bukan di tanah yang subur. Nah, yang dimaksud dengan jalan ini saudara, bukan trotoar seperti yang mungkin kita bayangkan di kota-kota zaman sekarang ya. Jalan ini saudara adalah sebuah jalur tanah yang permukaannya telah mengeras karena sering banget diinjek. Banyak yang jalan di atasnya. Dan benih-benih yang jatuh kepada tanah keras itu langsung dimakan sama burung-burung setempat yang di sini melambangkan siapa saudara? Sang iblis. Nah, kita nggak bisa buru-buru nyalain si iblis ya di sini, karena walaupun dia terlibat, bukan dialah menjadi fokus masalah utama dalam cerita ini. Apa saudara yang menjadi fokus masalah utama dalam cerita ini? Tanah yang keras, itu main problemnya. Jadi mari kita namakan hati pertama ini saudara, hati yang keras. Oke. Dan perhatikan saudara kecepatan proses matinya benih yang jatuh pada tanah keras ini. Seakan-akan dalam waktu beberapa detik aja benih yang jatuh itu langsung dimakan burung, langsung disamber. Jadi saudara ini melambangkan sebuah penolakan yang sifatnya cepat dan jelas. Setiap kali firman Tuhan dikotbahkan, orang ini tuh kayaknya sama sekali gak tertarik. Dan dalam jangka waktu berapa menit atau detik aja udah langsung merasa bosan, jenuh, jauh. Saudara, apakah ini berarti bila saudara ketiduran dalam khotbah ini, pagi ini, ya saudara, atau 10 menit yang lalu saudara udah mulai main HP, apakah itu adalah bukti bahwa saudara memiliki hati yang keras? Ya enggak gitu juga ya. Saudara mungkin saja kemarin malam nonton Netflix-nya agak kemalaman. Atau mungkin khotbah saya emang agak sedikit boring, it's okay, gak apa-apa. Mungkin ada kebenarannya itu saudara. Tapi saudara, bila setiap kali, every single time, saudara dengar firman Tuhan, setiap kali saudara ikut cell group Bible study, setiap kali saudara dengar khotbah di gereja, setiap kali saudara baca firman Tuhan, itu selalu aja merasa bosan. Selalu aja jenuh, selalu aja merasa jauh. Sampai-sampai si pengkhotbah tuh harus jungkir balik saudara. Harus teriak-teriak, bahkan kadang-kadang dia menjelma menjadi seorang stand up comedian. Supaya dia bisa narik perhatian saudara, kayak susah banget. Kalau itu yang saudara alami, itu bisa saja menjadi sebuah masalah yang besar. Itu bisa aja sebuah tanda bahwa sebenarnya hati saudara masih keras. Kenapa? Karena tanggapan hati saudara akan benih firman Tuhan itu seharusnya nggak terlalu bergantung pada cara sang pengkhotbah mengkhotbahkan firman-Nya. Coba lihat lagi perumpamaan ini menarik saudara. Coba hitung berapa kali sang penabur benih ini dibahas dalam perumpamaan ini. Sang penabur benihnya ya, berapa kali dia di-mention dalam perumpamaan ini? 1 kali. Ayat ke-5. Setelah itu dia pudar sama sekali dari narasinya. Bahkan waktu Yesus menjelaskan perumpamaannya di ayat 11-15, sang penabur enggak disebut sama sekali. Dilupain gitu aja. Kenapa saudara? Karena sang penabur firman, sang pengkhotbah firman hanyalah bagian kecil dari proses pertumbuhan ini. Peran sang penabur, peran sang pengkhotbah dalam cerita keselamatan Allah sangat insignifikan. Dan cara dia menabur benihnya, teknik yang dia gunakan saat menabur benihnya dalam skala besar cerita Allah, sebenarnya saudara, penting gak penting?
Saudara, cara saya, cara Pastor Davin, cara Pastor Sam, cara Oswin, cara pastor-pastor lain yang pernah khotbah di atas mimbar ini menabur benihnya tidak terlalu penting. Yang penting apa, saudara? Benihnya. Benihnya, firman-Nya sendiri. Dan kualitas hati saudara tidak akan terukur dari reaksi saudara kepada cara sang penabur menabur. Reaksi hati saudara, kualitas hati saudara akan terlihat dari reaksi hati saudara terhadap benihnya sendiri. Benih yang kena ke tanah di dalam hati saudara. Bagaimanapun cara si penabur itu menabur, hati yang subur pasti akan merespons. Dan hati yang keras pasti akan menolak. Itu hati gersang yang pertama, hati yang keras. Tipe hati gersang yang kedua, saudara, itu agak sedikit beda. Hati gersang yang kedua ini tipenya bukan keras. Bahkan malah Tuhan Yesus bilang di ayat ke-13, orang ini menerima firman itu dengan apa? Dengan gembira. Jadi mungkin pada awalnya orang ini pas dengar firman Tuhan, pas dengar khotbah itu merasa terharu, merasa emosional, merasa gembira bahkan kata Yesus. Tapi hati mereka berbatu. Nah, yang dimaksud dengan batu di sini bukan batu-batu kerikil ya, saudara, tapi sebuah lapisan batu kapur tebal yang di area geografi tersebut pada saat itu sering tersembunyi di bawah lapisan tanah yang mungkin di permukaan terlihat subur. Ada lapisan batu kapur yang tebal di bawahnya. Jadi bibit-bibit yang jatuh kepada tanah itu mungkin pada awalnya berhasil masuk ke tanahnya sedikit, tapi pertumbuhan akarnya itu akan cepat terhenti dan gak berkembang sampai hidup. Jadi pertumbuhan yang pada awalnya terlihat pesat dan cepat itu sebenarnya gak real, gak otentik. Dan sewaktu terik matahari menikam atau dalam kata lain, sewaktu hidup kekristenan mereka menuntut banyak pengorbanan dari mereka, mereka langsung apa saudara? Kering, mati. Mari kita namakan hati yang kedua ini hati yang sentimental. Bukan hati yang keras tapi hati yang sentimental. Apa maksud saya dengan sentimental? Sentimentalisme saudara adalah sebuah tabiat perasaan yang cepat datang cepat hilang. Kenapa? Karena perasaan-perasaan yang dirasakan oleh seseorang yang sentimental itu perasaan yang didasari oleh konsep bukan realita. Gini contohnya, saya mau tanya siapa di sini yang udah lama banget single, belum dapet jodoh? Gak usah angkat tangan ya saudara, ini bukan saatnya untuk oke. Dan karena saudara sudah lama banget single, saudara pingin banget dapat jodoh, saudara cari jodoh, saudara doa untuk jodoh. Dan karena itu pada akhirnya pada suatu hari saudara ketemu dengan seseorang yang saudara yakini dengan sepenuh hati saudara bahwa dia adalah jodoh saudara. And you fall in love. Tapi saudara, beberapa bulan setelah masa honeymoonnya itu lewat, dan realita-realita sulitnya sebuah hubungan itu muncul, saudara tiba-tiba sadar bahwa sebenarnya saudara itu bukan jatuh cinta dengan pribadi orang yang saudara temui itu. Tetapi saudara jatuh cinta dengan konsep punya jodoh. Saudara tidak mengasihi pribadi orang tersebut, tapi saudara jatuh cinta mengasihi ide of being in love. Dan karena itu, saudara mulai merasakan bahwa kapasitas ketabahan hati saudara dalam hubungan ini tuh sangat tipis, makin menipis. Kenapa? Karena yang saudara kasihi sekali lagi bukan pribadi orang tersebut, tetapi konsep ide yang saudara miliki tentang orang itu. Sentimentalisme. Saudara, demikian pula dengan hubungan kita dengan Tuhan. Banyak orang yang sebenarnya enggak cinta sama Tuhan. Yang mereka cinta, yang mereka kasihi adalah konsep having a relationship with God.
Yang mereka cintai adalah konsep memiliki sebuah relasi dengan Sang Ilahi. Ya kan? Mana ada yang gak mau? Ditawarin, mau gak punya hubungan sama Tuhan? Mau gak punya hubungan pribadi dengan Tuhan alam semesta? Pasti banyak yang mau. Tapi saudara, bila saudara hanya cinta pada konsep hubungan, memiliki hubungan dengan Tuhan dan bukan dengan pribadi Tuhan sendiri, sama dengan orang yang sentimental tadi, saudara pelan-pelan akan merasa kapasitas kesabaran dan ketabahan hati saudara sama Tuhan ini makin menipis dan cepat menipisnya. Kenapa? Karena dia akan jarang memenuhi tugas-tugas yang menurut saudara seorang ilahi harusnya lakukan. Saudara akan sering merasa kecewa sama Tuhan karena dia tidak akan menuaikan tanggung jawab karangan imajinasi saudara yang saudara bayangkan seharusnya seorang ilahi tuntaskan. Dan pelan-pelan saudara akan mulai berpikir, kok hidupku kayaknya susah banget ya. Mana sih Tuhan? Kayaknya dia gak peduli banget. Mana terobosannya Tuhan? Mana solusinya Tuhan? Aku kan sudah menerima firman-Mu dengan gembira. Tapi kok rasanya terik dalam hidupku tuh gak padem-padem. Dan karena disconnect itu saudara, lama-kelamaan terik kekecewaan yang konstan itu akan mengeringkan iman saudara dan saudara bisa meninggalkan dia. Atau mungkin saudara akan tetap melaksanakan irama tugas kekristenan saudara, tapi dengan sebuah hati dan iman yang saudara tahu sudah bertahun-tahun mati. Itu jenis hati gersang yang kedua, hati yang sentimental. Nah, jenis hati gersang yang ketiga itu beda lagi dengan yang pertama dan yang kedua. Yang pertama hati yang keras, yang kedua hati yang sentimental. Yang ketiga ini bukan keras, bukan sentimental, tapi hati yang cemas. Hati yang terhimpit dengan semak berduri kekhawatiran, Yesus bilang di ayat 14. Kecemasan ini saudara, dijelaskan lebih lanjut oleh Tuhan Yesus, ada 3 macamnya di ayat 14. Kategori yang pertama adalah kekhawatiran, kategori yang kedua adalah kekayaan, dan kategori yang ketiga adalah kenikmatan hidup. Oke, mari kita bahas satu-satu. Jenis kecemasan yang pertama di ayat 14 adalah kekhawatiran atau dalam bahasa Yunaninya merinma. Merinma ini saudara mengacu pada jenis kecemasan yang dirasakan oleh mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Seperti makan, tempat tinggal, biaya kesehatan, dan lain-lain. Oke, merinma. Jenis kecemasan yang kedua adalah kekayaan atau Yunaninya plutos. Plutos ini bukan merujuk pada jenis kecemasan yang dialami oleh mereka yang kekurangan, tetapi kepada jenis kecemasan yang dialami oleh mereka yang sebenarnya punya uang tapi ngerasa miskin. Oke, jadi bayangkan saudara, teman kita yang kekurangan tadi, kita panggil dia si A ya. Si A ini dapat kerjaan, mulai ada pemasukan, dan lama-kelamaan bahkan dia mulai sukses. Dan karena itu lingkaran sosial dia berubah sedikit. Ya, dia sekarang tidak lagi menjadi bagian atas di dalam golong pajak yang rendah, tapi dia menjadi bagian bawah di dalam golongan pajak yang tinggi. Dan karena dia sekarang berada dalam kalangan itu, uang yang tadinya sebenarnya terasa sangat cukup, malah berlebih. Pelan-pelan apa saudara? Mulai terasa biasa aja, bahkan kurang. Dan kecemasan yang tadinya dia kira bakal hilang, mulai muncul lagi, hanya sekarang berubah dikit bentuknya. Plutos. Jenis kecemasan yang ketiga saudara adalah kenikmatan hidup atau bahasa Yunaninya hedone. Hedone ini adalah jenis kecemasan yang dialami mereka yang uangnya berlimpah. Jadi kita bayangkan lagi si A ini saudara, karena dia terus didorong oleh kecemasannya, dia terus terjun makin dalam ke dalam pekerjaannya, dan akhirnya 10 tahun ke depan dia finally masuk ke dalam list Forbes 50 richest people in Indonesia. Top of the top. Dan akhirnya dia mulai berpikir, finally, akhirnya kecemasanku akan hilang. Tapi saudara malah nambah. Kenapa?
Karena sekarang dia takut bakal kehilangan status tersebut. Dia stres akan kemungkinan kekayaan dan status yang dia sudah susah payah raih ini suatu hari bisa hilang begitu aja. Dan karena si A ini udah sampai level dimana pokoknya kalau makanan gak mahal tuh gak enak rasanya. Kalau barang gak mahal tuh gak memadai. Dan standar hidup cukupnya dia itu sudah enggak lagi dipandu oleh realita, apalagi Alkitab. Tetapi oleh sebuah gaya hidup yang udah enggak karuan dimanja. Dan jalur hidup yang tadinya si A ini kira dapat menghilangkan kecemasan dia, ternyata hanya melipat gandakannya. Hedone. Di perumpamaan tanah gersang yang ketiga ini, saudara, Tuhan Yesus sedang ingin menyatakan bahwa kecemasan hidup itu tidak pandang pamrih. Kecemasan hidup dapat mencekik iman orang yang miskin dan yang kaya sekalipun. Dan coba perhatikan saudara, seberapa pelan proses mati bibit di tanah yang ketiga ini. Beda dengan hati yang keras dan bersemak duri, proses kematian bibit di hati yang cemas ini itu kesannya makan waktu yang cukup lama. Pelan-pelan. Bertahun-tahun, waktu dan tenaga dan uang dan talenta dan influence yang tadinya kita berikan sepenuhnya untuk kerajaan Yesus, sekarang kita kuras habis untuk melawan dengan sia-sia kecemasan hati kita. Inilah hati yang bersemak duri. Saudara, tipe hati mana yang paling menegur saudara? Hati yang keras? Hati yang sentimental? Atau hati yang cemas? Saya sekali lagi mengundang saudara untuk perhatikan suasana hati saudara pada saat ini. Apakah pada saat ini saudara merasa cuek, bosen, jenuh sama Tuhan? Atau kecewa sama Tuhan? Atau sulit fokus sama Tuhan karena penuh dengan kecemasan? Yang mana? Atau mungkin saudara, respon hati saudara pada saat ini sebenarnya positif, seperti tanah yang subur. Mari kita masuk ke poin terakhir kita. Ketabahan hati yang subur dan menerima. Saudara, Tuhan Yesus mengakhiri perumpamaan ini dengan nada yang positif. Dia bilang bahwa walaupun banyak yang akan menolak firman Dia, ada juga mereka yang benar-benar menerimanya. Ada orang saudara yang hatinya subur, Tuhan Yesus bilang. Dan suatu bibit firman Tuhan jatuh di atasnya, bibit tersebut akan tumbuh bahkan berbuah menjadi anugerah bagi orang lain dan bermanfaat untuk kerajaan Allah. Tapi harus hati-hati kita di sini saudara, jangan sampai kita salah mengerti, seakan-akan orang yang hatinya subur ini tuh perjalanan imannya kesannya gampang. Ya saudara, kesannya mudah dan instan. Karena gampang sekali untuk kita membayangkan bahwa benih yang jatuh di atas tanah yang subur ini itu langsung seret masuk ke tanah, tumbuh jadi pohon dan berbuah gitu ya saudara. Tapi ini sama sekali beda dengan gambaran yang Tuhan Yesus berikan di ayat ke-15. Coba lihat lagi ayat ke-15 dengan detail. Tuhan Yesus berkata bahwa saat benih firman Tuhan itu jatuh pada orang yang hatinya subur, hati subur tersebut akan mengeluarkan buah dalam apa? Tuhan Yesus bilang dalam ketekunan. Ketekunan di sini saudara, itu seharusnya terjemahannya lebih dekat ke ketabahan. Jadi orang yang Tuhan Yesus sedang coba gambarkan di sini yang hatinya subur, itu bukan seseorang yang sedang tekun belajar dalam kelas. Tetapi seseorang yang sedang tabah bertahan di dalam kesulitan. Jadi bayangin saudara ya, orang yang hatinya subur ini mendengarkan firman Tuhan. Dan walaupun ketaatan dia pada firman Tuhan tersebut, dia dengar, dia taati, dia hayati. Walaupun ketaatan dia pada firman tersebut membuat hidup dia lebih sulit. Walaupun ketaatan dia pada firman Tuhan tersebut menuntut pengorbanan yang banyak dari dia. Dan menghasilkan banyak ketidaknyamanan buat dia, menyeret-nyeret nama dia. Dia tetap apa saudara? Dia tetap tabah kepada firman tersebut. Kenapa? Kenapa dia tetap tabah? Karena saudara, bibit firman Tuhan
yang jatuh kepada hati yang subur itu mengungkapkan sesuatu di dalam hati itu yang tidak terungkapkan di dalam ketiga hati tanah gersang yang sebelumnya. Apa yang dia dengar yang mereka tidak dengar? Sewaktu orang yang hatinya subur ini membaca firman Tuhan, saudara, yang dia dengar bukanlah cerita-cerita yang aneh, yang dia lihat bukanlah puisi-puisi yang irrelevan, perumpamaan-perumpamaan yang gak nyambung. Yang dia lihat adalah cerita kasih dan janji keselamatan Allah buat dia. Dia ngeh, saudara, ada something in them yang bikin dia ngeh, yang bikin dia melihat hal-hal yang orang lain gak bisa lihat. Sewaktu dia baca cerita tentang Tuhan menyelamatkan umatnya dari perbudakan Mesir ke tanah perjanjian baru, dia ngeh, saudara, bahwa itu sebenarnya adalah janji Tuhan untuk diri dia sendiri. Bahwa suatu hari dia juga akan diselamatkan dari kepahitan belenggu dan perbudakan dosa dunia ini untuk tiba dengan selamat ke tanah perjanjian Allah. Dan sewaktu dia mendengar puisi-puisi yang ditulis oleh Raja Daud di buku Mazmur seperti yang kita baca tadi di panggilan ibadah kita. Yang dia dengar bukan puisi yang irrelevan dan gak nyambung. Yang dia dengar adalah kabar baik dari Raja umat Tuhan yang sebenarnya. Yang suatu hari akan datang. Untuk apa? Untuk memenuhi janji keselamatan yang tadi. Dan suatu dia mendengar perumpamaan Yesus yang baru saja kita baca dari buku Lukas ini. Yang dia dengar bukan perumpamaan yang irrelevan. Dia sadar, saudara, bahwa proses sang raja ini memenuhi janji keselamatan tersebut bukanlah dengan sebuah proses yang mudah dan gampang dan instan. Tetapi Raja kita yang datang untuk menyelamatkan kita akan apa? Dia akan tetap tabah. Dia akan tetap setia pada firman Tuhan. Walaupun situasi hidup dia akan jadi makin sulit karenanya. Walaupun nama dia akan sering dihujat dan diseret-seret karenanya. Walaupun hidup dia akan mengalami banyak pengorbanan karenanya. Sampai bahkan dia mati di atas kayu salib sekalipun. Untuk apa? Untuk apa Tuhan Raja kita datang, mati, hidup seperti itu? Untuk memenuhi janji kasih-Nya. Janji kasih-Nya yang terbenam di dalam setiap cerita, di dalam setiap puisi, di dalam setiap perumpamaan, di dalam firman-Nya. Janji kasih-Nya yang akan dengan jelas terlihat bagi mereka yang hatinya subur, tapi tersembunyi bagi mereka yang hatinya gersang. Buat mereka yang hatinya subur, setiap cerita, setiap puisi, setiap perumpamaan-perumpamaan tersebut akan menjadi cuplikan-cuplikan dari satu cerita keselamatan yang besar yang menunjuk pada salib Yesus, di mana kasih Tuhan dicurahkan tanpa batas kepada saudara. Dan anehnya, saudara, orang yang hatinya subur akan merasakan bahwa cerita keselamatan ini somehow dapat menenangkan kecemasan mereka tanpa merubah situasi hidup mereka. Cerita keselamatan ini dapat memberikan mereka sebuah shalom tanpa secara langsung mengatasi masalah-masalah mereka. Dan cerita keselamatan ini akan memberikan mereka ketabahan, ketekunan yang Tuhan Yesus firmankan, bilang di ayat 15 ini. Ketabahan untuk terus taat pada firman Tuhan. Walaupun seperti Yesus, hidup dia akan sering sengsara karenanya. Dan dia akan sering disalah mengerti karenanya. Dan nama dia akan diseret-seret karenanya. Dan dia akan penuh dengan pengorbanan. Dia akan terus taat, dia akan terus tabah. Dan suatu hari nanti,
20, 30, 40, 50 tahun ke depan. Saudara yang hatinya subur, saudara akan melihat ke belakang dan saudara akan mengamati jalan ketabahan yang saudara sudah tempuh. Dan saudara akan shock, saudara akan terkejut karena dari sebuah hidup yang mungkin bagi saudara terasa berat dan melelahkan dan penuh pengorbanan dan ketabahan, Tuhan tanpa saudara sadari akan mengeluarkan buah dalam ketabahan tersebut yang berlimpah lewat kehidupan saudara. Buah bukan untuk kepentingan pribadi saudara, tapi buah yang memuliakan namanya dan kerajaannya. Perhatikan saudara, pada saat ini, cara hati saudara menanggapi bibit firman Tuhan yang baru saja ditabur. Apakah saudara pada saat ini merasa cuek dan bosan? Apakah saudara merasa kecewa sama Tuhan? Apakah saudara merasa sulit fokus karena penuh dengan kecemasan? Atau apakah hati saudara sekarang pada saat ini merasa dijamah oleh Tuhan, diteguhkan oleh Tuhan untuk kembali kepada keluarga saudara masing-masing, kepada pekerjaan saudara masing-masing, kepada kesibukan dan kehidupan saudara masing-masing dengan sebuah ketabahan yang baru, untuk terus setia pada firman-Nya, untuk terus berkarya demi kemuliaan-Nya, dan untuk terus hidup bagi Dia yang telah mati untuk saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, bantulah kami di sini pada hari ini untuk menanggapi firman-Mu dengan hati yang subur. Bapa, kami tidak bisa merubah kondisi hati kami sendiri, tapi kami bergantung sepenuhnya kepada kasih-Mu untuk merubah hati kita. Jadikanlah hati kita hati yang subur dan bukan hati yang gersang. Dan biarlah berita kabar baik Injil Yesus meneguhkan hati kita, supaya kita bisa tetap tabah dan taat pada firman-Mu, terdorong untuk terus hidup bagi Dia yang telah mati buat kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin.